Pernah nggak sih Anda kepikiran apa sih yang bikin birokrasi satu negara itu bisa jadi kelas dunia? Seringkali jawabannya itu satu, standar. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-abisan cetak biru yang dipakai buat membangun ASN profesional di Indonesia. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin sebentar. Sebuah sistem pemerintahan di mana setiap jabatan diisi sama orang yang paling jago, di mana promosi itu murni soal kinerja dan kemampuan. Bukan karena kenal orang dalam, bukan juga karena paling senior. Pertanyaan besarnya, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Jawabannya ada di dua kata ini, sistem merit. Ini adalah ide utamanya, filosofi buat tinggalin cara-cara lama. Gampangnya, ini adalah janji kalau yang terbaiklah yang bakal maju, berdasarkan tiga hal yang nggak bisa ditawar, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Semuanya harus adil dan transparan. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tujuannya, terus kita lihat solusinya apa, kita bedah tiga pilar utamanya, gimana cara ngukurnya, dan yang paling penting nih, apa dampaknya buat karir Anda semua. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ingat, tujuan akhir dari semua ini tuh bukan cuma sekedar nambahin peraturan baru. Bukan. Tujuannya adalah membangun sebuah mesin birokrasi yang efektif, yang benar-benar jalan berdasarkan keahlian. Itu cita-cita besarnya. Punya cita-cita besar itu bagus, tapi kalau nggak ada alat yang pas, ya cuma jadi mimpi. Terus gimana caranya mengubah ide sistem merit ini jadi kenyataan? Nah, pemerintah menjawabnya dengan sebuah standar nasional yang sangat terstruktur. Dan inilah dia, bisa dibilang kitab sucinya, Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Anggap aja ini kayak penggaris yang sama untuk semua ASN di seluruh Indonesia. Jadi, ada alat ukur yang seragam buat mendefinisikan apa sih artinya unggul itu? Jadi, apa sih sebenarnya standar kompetensi ASN itu? Menurut pasal 1, isinya itu deskripsi dari tiga hal, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Gampangnya gini deh, apa yang perlu Anda tahu, apa yang harus bisa Anda lakukan, dan gimana seharusnya Anda bersikap biar sukses di jabatan Anda. Sekarang, gimana standar ini disusun? Coba bayangkan sebuah bangunan yang kokoh banget, yang berdiri di atas fondasi yang kuat. Nah, fondasi inilah yang terdiri dari tiga pilar utama. Yuk kita bedah satu persatu tiga pilar yang jadi jantung dari keseluruhan sistem ini. Karena memahami ketiganya itu benar-benar kunci. Coba kita lihat pembagiannya. Ini jelas banget. Pertama, ada kompetensi teknis. Ini hard skill Anda, keahlian inti yang spesifik banget sama kerjaan Anda. Kedua, kompetensi manajerial. Ini soal kemampuan Anda memimpin tim dan mengelola organisasi. Dan yang gak kalah penting, ketiga, kompetensi sosial kultural. Ini kemampuan buat berinteraksi dan bekerja sama di tengah masyarakat Indonesia yang super beragam. Tiga-tiganya ini saling melengkapi loh. Oke, kita udah tahu ada tiga pilar. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mengubah konsep-konsep ini jadi sesuatu yang bisa diukur, yang bisa dinilai secara objektif? Jawabannya ada di Kamus Kompetensi. Ini bukan sekedar daftar istilah loh, tapi ini sebuah manual yang super detail. Bayangin deh, untuk satu kompetensi aja, misalnya kerjasama, kamus ini bakal ngejelasin artinya kerjasama, di level pemula itu kayak gimana, sampai di level ahli itu harus gimana, lengkap dengan contoh-contoh perilakunya. Jadi, intinya apa? Penilaian kinerja itu udah nggak lagi berdasarkan feeling atau suka-suka pimpinan. Semuanya diubah jadi data yang terukur. Pemerintah benar-benar membangun sebuah sistem evaluasi yang objektif. Nah, ini dia tangga karirnya, dipetakan dengan sangat jelas, semua kompetensi itu dipecah jadi 5 level. Anda mulai dari level 1, di mana Anda masih dalam tahap belajar, terus naik sampai puncaknya di level 5, di mana Anda diharapkan jadi seorang ahli dan panutan di bidangnya. Oke, kita udah bahas konsepnya, udah bahas sistemnya. Sekarang, pertanyaan yang paling penting buat Anda semua. Terus kenapa? Apa artinya ini semua buat perjalanan karir Anda sehari-hari? Jawabannya ada di pasal 16, jelas banget. Standar kompetensi ini adalah peta jalan karir Anda. Mulai dari hari pertama Anda direkrut, jenis pelatihan yang Anda dapatkan, sampai nanti pas Anda dipertimbangkan buat promosi atau mutasi, semuanya bakal mengacu ke standar ini. Ini adalah dasar dari manajemen talenta modern di pemerintahan. Jadi, intinya standar ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Menguasai kompetensi yang diminta untuk jabatan Anda, itulah kunci utama kalau Anda mau terus tumbuh dan berkembang sebagai seorang aparatur sipil negara. Ini udah jadi DNA-nya manajemen talenta di birokrasi kita sekarang. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah sebuah standar yang jelas dan objektif seperti ini beneran jadi kunci utama buat mendorong reformasi birokrasi?
Atau jangan-jangan ini cuma salah satu kepingan puzzle dari gambaran yang jauh lebih besar. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama kan? Terima kasih sudah menyimak.